perkenalkan nama saya Abdul Rahim. Hai, nama aku Aida Lestari. Halo guys, perkenalkan nama saya Edi Rahman Susanto. Halo, aku Gisel Lebrian. Halo, nama saya Kevin Chandra Wijaya. Halo guys, nama aku Ratri Lestari. Halo guys, perkenalkan nama aku Nur Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang peningkatan kapasitas UMKM Toko Naila Hijab. Lalu selanjutnya kita ada tujuan pelatihan. Yang pertama, karyawan mampu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Lalu yang kedua, memahami alur uang toko. Yang ketiga, bisa membuat laporan sederhana. Dan yang keempat, mampu menyusun budget belanja dan operasional. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa keuangan toko harus aktif. Yang pertama yaitu mencegah kebocoran, yang kedua mengetahui keuntungan real, yang ketiga yaitu menentukan keputusan belanja stok, yang keempat yaitu mempermudah pemilik dalam evaluasi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada prinsip dasar keuangan toko. Yang pertama ada pisahkan uang pribadi dan uang toko. Yang kedua yaitu ada semua transaksi wajib dicatat. Yang ketiga ada simpan lot pembelian. Yang keempat yaitu ada cek kas di akhir hari. Dan yang kelima yaitu belanja sesuai budget. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pencatatan pemasukan. Yang pertama itu yang harus dicatat adalah tanggal transaksi. Yang kedua ada produk yang terjual. Yang ketiga adalah jumlah yang terjual. Dan yang terakhir itu ada total pemasukan. Di sini juga ada contohnya, yaitu contohnya adalah hijab Pasmina 2 pieces itu seharga 30.000. Itu kita kalikan saja dengan harga yang tadi sehingga menjadi 60.000. Dan selanjutnya kita juga akan mencatat pengeluaran. Tidak hanya pemasukan tapi pengeluaran juga penting dicatat. Nah, catatan setiap pengeluaran untuk yang kita catat itu bisa berupa stok hijab dan aksesoris, ongkir stok, kemasan, dan juga operasional harian serta pengeluaran yang tidak terduga. Contohnya biaya tiba-tiba terjadi kayak bensin dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah rekap harian kas. Setiap hari wajib dibuat rekap, yaitu yang pertama adalah total pemasukan, yang kedua adalah total pengeluaran, yang ketiga adalah sisa kas akhir hari, dan yang keempat adalah selisih dengan uang fisik. Rumusnya adalah keuntungan sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada laporan mingguan. Laporan mingguannya isinya antara lain ada total penjualan mingguan, produk terlaris, stok yang mulai habis, pengeluaran operasional, serta evaluasi mulai dari anggapan ramai dan berikutnya. Selanjutnya akan melanjutkan laporan saya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan saya. Itu penyusunan budget yang diperlukan untuk mengontrol pengeluaran isi budget, yaitu ada belanja stok, operasional toko, kemasan, promosi dan iklan, dana darurat. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang tadi kan ada dijelasin oleh penyusunan budget ya. Sekarang untuk contohnya budget sederhana toko Naila Hijab. Nah, untuk contohnya itu ada stok hijab di 3 juta, sedangkan aksesoris itu di 800.000, kemasannya itu 200.000. Nah, di sini ada biaya operasionalnya. Biaya operasionalnya itu 400.000. Terus untuk biaya promosinya itu di 300.000 dan ada dana daruratnya. Nah, untuk dana daruratnya itu ada di 200.000. Nah, untuk total keseluruhannya di 4.900.000. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah peran karyawan dalam mengelola keuangan. Nah, di sini kita punya 5 poin. Yang pertama, disiplin dalam mencatat transaksi. Karyawan itu wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran agar data keuangan selalu akurat. Nah, yang kedua, kita juga tidak mencampur uang pribadi. Uang pribadi dan uang toko itu harus dipisah supaya keuangan bisnis tetap jelas dan tidak membingungkan. Jadi kalau misalnya kita mau jajan
dan sesekali pakai keuangan telepon. Yang ketiga itu adalah melakukan aktivitas keuangan dengan jujur. Semua kegiatan keuangan harus dilaporkan apa adanya untuk menjaga kepercayaan dan transparansi. Yang keempat, membantu kontrol stok. Untuk itu, karyawan ikut memantau jumlah barang, memastikan stok tidak berkurang atau berlebihan. Yang kelima, menjaga nota bukti transaksi. Setiap bukti pembayaran disimpan rapi sebagai arsip dan bahan pengecekan jika diperlukan. Nah, ini kita adalah poinnya. Untuk di sini kita juga punya 4 poin. Yang pertama, jika keuangan rapi, toko akan semakin berkembang. Yang kedua, budgetnya tepat, stok aman, dan biaya terkontrol. Yang ketiga, peran karyawan sangat penting dalam menjaga arus kas. Yang keempat, dengan sistem keuangan yang baik, toko Naila Hijab bisa naik level. Jadi maksudnya naik level itu apabila keuangannya profesional, membuat toko lebih efisien, lebih dipercaya, dan bisa berkembang lebih besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait UMKM Naila Hijab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau ada pengeluaran kecil seperti beli plastik, air minum, apakah ikut dicatat juga di penjualan toko? Tentunya iya, saya usahakan dicatat semua supaya uang bisa diawasi. Terima kasih Kak. Apa kakak pernah menemukan uang kasir yang tidak sesuai dengan catatan penjualan? Pernah, kadang karena salah kembalian atau salah kasih lupa catat. Di toko Naila Hijab ini punya laporan keuangan bulannya. Anda biasanya direkod dari catatan harian dan laporan penjualan. Kalau stok barang numpuk, apa sih dampaknya ke keuangan toko? Uangnya jadi banyak di barang. Jadi susah buat beli stok baru, makanya kami suka bikin promo. Saya mau tanya, seberapa penting sih mencatat keuangan toko setiap hari? Penting sekali. Dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, kita bisa tahu kondisi keuangan toko secara jelas. Jadi kalau ada selisih uang atau penurunan penjualan, bisa cepat ditemukan penyebabnya. Kalau mau bikin laporan keuangan bulanan, kira-kira apa aja yang dicatat? Oh, untuk catatannya itu bisa dari pemasukan dari penjualan, juga pengeluaran seperti beli stok dan biaya personal. Lalu hitung sisa uang kas, mulai dari sisa yang bisa kelihatan dari toko ataupun yang tidak kelihatan, seperti untung atau rugi gitu pada satu bulan itu terjadi. Saya mau nanya, kadang saya lupa catat transaksi kecil, kayak beli minum, terus beli hal-hal kecil. Itu pengaruhnya besar ya, Kak? Ini enggak ya Kak, menurut saya itu pengaruh sangat besar nanti. Kalau misalnya kita jarang nyatet, ya kan, itu kan lama-lama ntar menumpuk ya transaksinya, jadinya makin berat ya kan, sehingga itu nanti bisa ini perusahaannya jadi menurun asetnya kan. Nah, saran dari saya itu setiap transaksi sebaiknya langsung catat saja, sekecil apapun itu kan. Satu lagi saya mau nanya, kalau uang toko sering tercampur sama uang pribadi itu gimana ya biar bisa dipisahkan dengan baik? Kalau sebaiknya itu dipisahkan tempat penyimpanannya. Misalnya uang toko disimpan di kotak debit khusus. Terus juga kalau terpaksa pinjam, kita harus catat juga pinjamannya. Kita ambil nilainya sekecil apapun yang kita pinjam. Kita sebagai karyawan, hal apa yang paling penting saya lakukan biar bisa membantu keuangan toko lebih baik? Disiplin dan jujur dalam mencatat semua transaksi, sekecil apapun uang yang keluar atau masuk, tulis. Dari kebiasaan itu, keuangan toko jadi lebih teratur dan dipercaya. Kalau stok barang menumpuk tapi kurang laku, bisa berpengaruh ke keuangan juga nggak? Memang stok yang menumpuk berarti uang berhenti di barang. Sebaiknya buat promo atau jual grosir supaya uang bisa berputar lagi. Menurut kakak, toko kecil kayak Naila Hijab ini perlu nggak sih punya laporan keuangan seperti perusahaan besar? Perlu Kak, tapi cukup yang sederhana aja, seperti buku kas atau Excel. Yang penting datanya lengkap, pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Kalau toko lagi sepi, gimana keuangan supaya tetap stabil? Untuk tetap stabil yaitu yang pertama fokus menghemat pengeluaran yang tidak penting dan coba buat promo atau diskon supaya pembeli tertarik. Selain itu, atur stok agar tidak menumpuk. Kuliah besi aja. Tangannya mana? Bye bye. One is the loneliest number
congratulations.